Ayat berapa? Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa ihwana nabiyina wa salin wa ali kullin wa sahbihi kullin ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan la mu'alifatul kitab Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa masyaihima wa masyaihima wa masyaihina wa masyaihina wa baina wa baina ummatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ila an qala Atakmuruna apa toh perintah sapa sira kabeh? Maksudnya Yahudi, Bani Israel. Annasa ing menungso. Bil birri kelawan kebagusan. Bil imani tegese ngimani bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansawna lan lali sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe ni sira kabeh. Tatrukunaha tegese ninggal sapa sira kabeh ha ing anfusakum. Fala ta'murunaha nuli ora merintah sapa sira kabeh hu ing anfusakum bihi kelawan albir. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tatluna maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab at-Taurat tegese Taurat. Wa fi halan iku ing dalam Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala muhalafatil qauli ing atase nulayani dawuh al amala ing amal. Afala ta'qilun apa toh ora ngerti sapa sira kabeh su'afi'likum ing olone kelakuane sira kabeh. Fatarji'una nuli bali sapa sira kabeh. Wa jumlatun nisyani lan utawi jumlah an-nisyan fatan sauna iku mahalul istifham. Panggonane istifham pitakok al-ingkari kang bangsa ingkar. Berarti apa namanya? Ataf ke yang sebelumnya. Atakmuruna bil birri wa atan sauna anfusakum. Ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Yahudi ya. Jadi ada kaidah namanya al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususil sabab. Al-ibrah
bi umumil lafdi la bi hususil sabab. Walaupun hitopnya itu sebenarnya ke orang Yahudi, juga kita juga kena. Jadi, ya mosok sampean merintah orang baik, sampean lupa pada diri sampean sendiri. Padahal sampean baca Al-Quran, baca kitab. Mosok sampean gak ngerti. Jadi sampean nang murid sampean, nang orang cuma perintah baik, si adep cong, padahal benda adep. Bejeng segena cong, padahal bejeng ben tak kena. Jamaah cong, padahal tak jamaah. Lah ini masuk juga. Terus wasta'inu lan amri pitulung sapa sira kabeh utlubu tegese nyupri sapa sira kabeh al maunata ing pitulung ala umurikum ing atase perkara-perkara sira kabeh bisabri kelawan sabar al habsi tegese ngeker linafsi maring awak alama ing atase perkara takrohu kang sengit apa an-nafsu. Kemudian ayat selanjutnya itu perintah untuk selalu menggunakan kesabaran dalam segala perkara. Segala perkara apapun ya. Itu kalau diawali tekun dan kesabaran pasti nemu jalannya. Saya ingat kayak ini ya, kayak kita ini ya. Betul di sekolahan. Ya kita ya sabar mesti berjalan. Sabar lah. Saya itu bukan orang yang pintar atau ahli dalam menjalankan sekolahan umum. Tapi ya kalau teng lah. Akhirnya tak langkah sempurna. Beberapa orang ngomong saya dianggap bisa menjalankan sekolah umum. Padahal kok ya modalnya ya sabar. Tedungan apa? Sabar kalau tedung. Sama juga dengan sekarang yang dijalankan sekarang ya. Program bisnis mondok pesantren itu. Kan modalnya setong loh. Sabar. Masalah tahu penjaan kita tak tahu juga itu ya. Ini sabar, kalau bersabar wah. Pokok sabar, tekun tetap bisa. Yang mungkin ada sebagian orang yang gaya pinter bisnis. Padahal ya modalnya sabar. Ini kalau segala kesempatan kita usahakan terus sabar. Dan segala sesuatu itu pasti sabar. Modalnya adalah sabar. Ista'inu kata-kata kamu ya. Itu hitopnya sebenarnya kalau runtutan ayat itu ke Yahudi. Cuma menurut mufassirin ini bisa ayat ini masuk jumlah i'tiradiyah. Jadi yang disisipkan antara omongan. Jadi omongan disisipkan.
Yang ini hitopnya juga kepada orang muslimin. Ista'inu bis sabri. Selalu minta tolong atau gunakan kesabaran untuk menolong segala perkara dunia akhirat. Kemudian ditambahi apa sabar itu, kata beliau, al-habsu lin nafsi ala maktakrahu, menahan diri pada sesuatu yang sampean tidak sukai. Ala maktakrahu. Sabar itu ada 3 macam. Sabar kepada musibah, sabar melakukan ibadah, ketaatan, sabar menahan musibah, kemudian sabar untuk melakukan ibadah, sabar tidak melakukan kemaksiatan. Ibadah yang butuh sabar, iya. Sangat sabar. Bejan ngantok, yang sebu ya, harus sabar. Sabar. Modalnya sabar, laksukan aja. Kemudian tambahi sama Allah. Bukan hanya sabar, tambahi wassalati. Wassalati lan salat. Jadi yang satu itu pada diri sendiri, berhubungan pada diri sendiri. Jadi kita harus bisa nahan, sabar. Yang satu dita'alluqkan, dicentel, digantungkan ke Allah. Wassalati. Ya mun kabeh mun karo sabar melolo. Ada dikira, ada minta ke Allah, ada minta ke Allah. Ya ke orang barakan. Sabar wassalah. Afradaha dheweaken sapa Allah ha ing salat bidzikri kelawan nyebutaken takdiman krana ngagungaken lisakniha maring perkarane salat. Wa fil hadis lan ing dalem siji hadis kana ana sapa Rasulullah sallallahu ida huzza ing dalem ngeneki bihi kelawan Rasul apa amrun siji perkara badara mongko gasik sapa Rasul ila salati maring salat. Di suatu hadis merangkan Rasulullah kalau ada perkara mesti apa yang dilakukan? Segera salat ngadep ke Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah itu harus berhubungan. Kalau kemarin ya, salah satu sifatnya orang mukmin itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifatnya orang mukmin wa ala rabbihim yatawakkalun. Selalu tawakal kepada Allah. Benar, kita selalu menggunakan cara-cara, kemudian usaha. Tapi ujung-ujungnya adalah tawakal, menyerahkan diri pada Allah. Boh berhasil, boh gak berhasil, tetap terus lanjut. Itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Wakila lan den ucapaken al-hitabu utai hitab iku lil Yahudi kadua Yahudi lima maring perkara aqahum kang ngalangi apa ma lima maring perkara aqahum kang ngalingi hum ing Yahudi minal iman saking iman apa asyarhu sahwat wa hubbur riasah lan demen pangkat wa umiru lan den perintah sapa Yahudi bisabri lan sabar wa hale utawa sabru as-saumu poso li'annahu Quran sutun paso iku yaksuru mecah apa as-saumu as-sahwata ing sahwat wasolati lan salat li'annaha Quran sutun salat iku turitu nyebabaken apa salat al-khusyu'a ing khusyuk tenang
Wa tanfilan ngilangaken apa salat al-kibra ing sifat gumedhe. Sabar itu bisa menahan syahwat, menahan amarah, menahan. Kemudian salat bisa membuat ketenangan hati, menghilangkan sifat apa namanya? Kibr. Wa inna halan setuhune salat ai salat tegese salat iku lakabiratun perkara kang gedhe takilatun tegese apot illa alal khasiina kejaba ing atase pira-pira wong kang husuk asakinina kang tenang tur ya asakinin tegese wong kang tenang ila taati maring taatan. Salat ya berat juga. Sampai sekarang saya pun sepertinya salat itu menjadi sebuah apa ya? Penggugur kewajiban saja. Kan berat itu. Ayat tulis salat malah tenang. Padahal Rasulullah tidak gitu. Ayat salat malah. Kalau salat batal Rasulullah juga sama ya. Apa? Menenangkan diri dengan salat. Kalau sampean melakukan salat supaya tenang. Rasulullah itu kata ketika memerintah Sayyidina Bilal tuh untuk adzan, kata Rasulullah, ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, buat saya tenang, istirahat tenang, nyaman dengan datangnya salat. Kemudian dahulunya Rasulullah SAW, waju ilat qurratu aini, waju ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan ketenanganku itu ada dalam salat. Itu Rasulullah. Kapan kita bisa naik pangkat ke merasa tenang ketika sholat, merasa rileks, ngasuh ketika sholat. Bukan melakukan sholat untuk tenang. Kan berat ini. Mungkin sholat tarawih itu kita harus ganti itu namanya. Tarawih itu kan artinya sebenarnya kan istirahat, menenangkan diri. Sholat untuk mendamaikan diri. Apa ngasuh? Nyamanaki abe. Kita kan sholat tuh tarawih itu kayak itu lima reh. Ayo si Ano. Iya. Bitong tuh. Belum ayat apa malah sholat apa? Iya udah lah. Kayak beban ya. Tapi itu sudah apa ya? Itu sudah untung ya. Kita sudah alhamdulillah kita bisa baca. Kita bisa sujud. Tapi masa kita terus menerus ridho dengan keadaan ini? Saya ingat daunnya termasuk dari tertipu atau iktiror nafsi, tertipunya abe itu ridho bima indak, ridho dengan apa yang sampean miliki. Termasuk tanda orang tertipu oleh setan, sudah kena tipu daya setan, sudah KO sama setan, merasa ridho dengan apa yang sampean miliki. Wes isok jamaah traweh 20 rakaat dengan speed ya 80 km per jam.
Tapi ini, ya, masalah itu, jangan pernah ridho pada diri sendiri, karena itu adalah apa ya? Memang salah satu tipu daya setan, membuat sampean ridho dengan apa yang saya miliki. Cukup dengan jamaah itu, kok lah jamaah 5 bekto, tuh dibuat ridho. Itu salah satu tipu daya setan. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiina. Khashiin itu siapa? Diceritakan sama Allah. Alladzina. Rupane pira-pira wong yadunnuna kang nyongko, nyono sapa alladzina. Ayyukinuna. Tegese yakin sapa alladzina annahum ing setuhune alladzina iku mulaku rabbihim. Wong kang tetemu pangerane alladzina. Wa bil ba'si kelawan dibangkitaken sangka kubur, bil ba'si bangkit sangka kubur. Wa annahum lan setuhune alladzina ilaihi maring Rabb iku rajiuna pira-pira wong kang bali fil akhirati ing dalam akhirat. Fayujazihim nuli den muli bales sapa Rabb hum ing alladzina. Orang khosyiin itu adalah orang yang meyakini bahwa pasti akan bertemu Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Dan orang yang taat akan diberi pahala, yang tidak taat akan masuk neraka. Ya kita. Pasti tidak berat kalau keyakinannya sampai taraf itu. Nah ini yakinnya sih yakin. Hah? Lek yakine yakin. Cuma saking yakine ini rodok nyantai nglakoni. Ini sudah iman tingkat stadium akhir. Kelakuane cedek-cedek wong-wong kafir. Arti saking yakine nyantai ae wis. Hah? Cedek-cedek. Ya Bani Israil, he pira-pira anake Israil, pastinya Nabi Yakub. Uzkuru eling sapa sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun allati kang an'amtu kang aweh nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh bisukri. Gimana cara mengingatnya? Bisukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat. Dengan apa syukurnya? Bitaati kelawan taat ingsun. Wa anni lan stuhune ingsun iku faddaltukum ngutamaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ai abaikum tegesi pira-pira bapak sira kabeh alal alamina ing atase kabehane makhluk. Ai alami zamanihim tegese pira-pira makhluk zamane Bani Israil. Nah ini penting. Tafsir beliau ini penting. Alami zamanihim. Mereka ada di atas derajatnya itu di masa mereka. Beliau bilang faddaltukum, kumnya ditafsiri apa? Abaikum, bukan sekarang, bukan di zamannya Rasulullah SAW. Ini turun kan di zaman Rasul. Yahudi di zaman Rasul. Faddaltukum, faddalnya, tafdilnya Allah itu di zaman aba mereka, ketika zaman para nabi dulu. Kalau di zaman sekarang pun tafdil itu masih ada, wah bahaya. Berarti kita selalu ada di bawah. Padahal enggak. Mukmin itu selalu di atas. Karena apa? Dawuhnya Allah,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kamu umatnya Nabi Muhammad ini khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas. Maka terbentuk dengan ayat ini. Ini faddaltukum alal alamin, kemudian ada ayat kuntum khaira ummatin. Maksudnya apa? Ditafsiri dakwil oleh ulama. Maksudnya kum di situ adalah abaakum, di zaman bapak-bapaknya mereka. Waktu ada para nabi. Al alamin ditafsiri apa? Alami zamanihim. Orang-orang atau makhluk di zaman mereka waktu itu, bukan sekarang. Ini harus sampean harus tahu dan diyakini. Loh, sekarang nyatanya Yahudi selalu di depan, itu kan masalah agama dunia. Tapi sebenarnya hakikatnya ya kita ada di atas karena membawa keimanan. Wattaqulan wadiya sapa sira kabeh, khaufu tegese wadiya sapa sira kabeh, yauman ing siji dina la tajzi kang ora bakal nyukupi fihi ing dalem dina sapa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan kang liya syai'an ing suwiji-wiji wa ya utawi yaum iku yaumul kiamat dina kiamat wala takbalu lan ora wala tukbala, bisa tak bisa iya. Wala tukbala ada yang riwayatnya pakai tak, wala yukbala ada yang pakai iya. Wala tukbala lan ora den trimo bitta iklan tak wal ya ilan ya. Satu riwayat qiraatnya. Minha sangking nafsun apa syafaatun, pitulung. Ailaisa tegese ora ana iku laha kadue nafas apa syafaatun pitulung patuk balu mongko den trima apa syafaah. Famalana mongko ora ana iku kadue kita minasyafiina setengah sangking pira-pira kang nulungi. Wala yukhadu lan ora bisa den alap minha sangking nafsun apa adlun tebusan, fidaun tegese tebusan, walahum lan ora utawi Bani Israel iku yunsorun dan tulung, yumnauna tegese den cegah min adabi billahi sangi ada Allah. Kata dawuh Allah, takutlah kamu satu hari di mana tidak ada satupun yang bisa menolong orang yang lain. Kemudian tidak ada pertolongan yang akan diterima. Dan tidak ada penebusan dosa. Sampai masuk surga lek bayar semene, enggak, ano. Wala yunsurun, enggak akan ditolong sama sekali. Syafa'ah ini adalah dalil bahwasanya syafa'ah untuk orang kafir tidak akan tebus, tidak akan terima. Syafa'ah itu dengan syarat al-iman. Syafaat Rasul, syafaat para ulama nanti sampai masuk surga, sebab syafaatnya ulama itu syaratnya iman. Almar'u ma'an ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai itu dengan syarat iman. Untuk ada iman, mak kumpul lebih kanjeng Nabi, kompong bi Abu Jahal. Hah? Tapi kalau para muslimin ada ya, sudah banyak penjelasannya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.